Rekan-rekan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membacakan hadis berikutnya, biar tidak salah paham. Yang pertama, bahwa orang yang membunuh dengan sengaja, tapi sengaja ini tanpa hak. Karena ada membunuh yang dibolehkan, seperti membela jiwa. Ada pembegal, kemudian kita bela jiwa kita, kemudian akhirnya terbunuhlah si pembegal. Atau dengan sengaja, dan dalam artian dia adalah orang yang diperintahkan untuk menjadi tukang jagal. Algojonya di dalam hukum qisas. Ada orang yang membunuh, kemudian hukumannya dibunuh, maka algojonya ini tatkala memenggal kepala yang dihukum, berarti dia disebut dengan membunuh dengan hak. Membunuh dengan hak. Dan orang yang membunuh tanpa hak, yang itu adalah dosa besar, itu bukan kafir. Sekali lagi, itu bukan kafir. Sehingga kalaupun nanti kita dapatkan dalam ayat kekal dalam neraka, itu maksud kekalnya itu bukan berarti sebagaimana kekekalannya orang kafir. Kekekalan orang kafir itu berarti tak akan keluar dari neraka sama sekali. Tapi kalau kekalnya si pembunuh ini, dalam sebuah ayat ada namanya pakai kekal, sebagaimana pembahasan kita yang lalu, itu kekalnya dalam neraka itu artinya dia lama, dengan waktu yang lama dia akan berada dalam neraka. Tapi dia juga akan dikeluarkan dari neraka karena dia bukan dosa syirik besar dan juga bukan dosa kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Kemudian juga tadi kita telah sebutkan bahwa ada pendapat ulama dari kalangan sahabat Abdullah bin Umar yang berpendapat bahwa orang yang membunuh taubatnya tidak diterima. Itu hanya pendapat sebagian sahabat, bukan berarti seluruh ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan taubatnya diterima, tapi susah untuk diterima taubatnya. Kalau Abdullah bin Umar sama sekali tidak diterima taubatnya. Tidak diterima taubatnya sama sekali. Oleh karena dia harus cicipin dulu neraka untuk menyelesaikan dosa membunuhnya tadi. Nah, demikian supaya tidak ada salah dalam memahami. Kemudian kita ambil sebuah hadis terakhir, ya insyaallah menjadi sebuah hadis yang terakhir. Iya. Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima'. Nabi SAW mengatakan perkara yang pertama kali diputuskan di antara manusia kelak pada hari kiamat adalah masalah darah. Berarti menandakan pada hari kiamat kelak akan terlihat banyak sekali pertikaian dan perselisihan, baik masalah uang, masalah tanah, masalah hak dan lain sebagainya, antara orang yang terzalimi dengan orang yang menzalimi. Itu nanti ditampakkan lagi. Kita pernah bersengketa dengan teman kita, saudara kita hari ini di dunia. Ya, capek kan punya sengketa sama seseorang, itu capek. Ya, meskipun menang sengketanya tetap juga capek. Kalah saja capek. Nah, nanti pada hari kiamat itu dibalikkan lagi. Artinya akan dimunculkan lagi sengketa itu nanti pada hari kiamat kelak. Dalam masalah darah, itulah yang pertama kali nanti akan dimunculkan dibandingkan dengan sengketa yang lain. Dalam masalah darah, ini akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum persengketaan yang lain. Baik terbunuhnya itu disebabkan karena harta, maupun terbunuhnya itu berkaitan dengan harga diri. Ya, harga diri artinya karena dia dicela, dia dijelekkan, harga diri dong katanya, akhirnya dibunuh. Ini menunjukkan sebagaimana perkataan Imam Syafi'i yang lalu. Imam Syafi'i sebagaimana saya sebutkan tadi, dosa terbesar setelah syirik adalah membunuh, kata Imam Syafi'i. Setelah syirik besar. Ibnu Hajar mengatakan wa fil hadithi aidhamu amrid dam fa innal bada'ata innama takunu bil aham wa dhanbu ya'dhumu bihasabi 'azamil mafsadati wa tafwitil maslahati wa idamul
Binyatil insaniyati ghayatun fi dzalika. Kata Ibnu Hajar, hadis tentang yang pertama kali nanti ditegakkan hari kiamat tentang sengketa adalah masalah darah. Hadis ini menunjukkan akan dahsyatnya permasalahan darah di dalam perkara membunuh. Karena permulaan hanyalah pada perkara yang terpenting. Kan biasa gitu. Setiap seseorang memulai sesuatu biasanya yang terpenting. Dan dosa menjadi besar berdasarkan besarnya kerusakan dan hilangnya maslahat. Semakin besar kerusakan dan semakin hilangnya kebaikan, itu menjadi paling besar. Dan rusaknya tubuh manusia adalah puncaknya kerusakan dunia. Itu kata Ibnu Hajar. Dan kelak nanti yang terbunuh akan membawa orang yang membunuhnya di hadapan Allah untuk mengadukan perkaranya. Lihat nih, Nabi bilang begini, orang yang terbunuh nanti datang pada hari kiamat sambil menggantung kepalanya dengan salah satu tangannya. Tangannya dua, kepalanya putus kan, ini dipegang kepala dia sendiri, ya. Sementara tangan satunya lagi menggeret lehernya pembunuh, dalam kondisi urat leher kepalanya tersebut mencucurkan darah hingga dia tiba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal dia di hadapan arsy-Nya Allah. Orang yang terbunuh kemudian mengatakan kepada Rabbul Alamin, "Hada qatalani." Ya Allah, orang ini telah membunuhku. Maka Allah akan berkata kepada sang pembunuh, "Celaka engkau. Ya, ta'ista wa yadhhabu bihi ila an-nar." Celaka engkau. Lalu sang pembunuh tersebut dibawa ke neraka. Dalam lafaz hadis yang lain, orang yang terbunuh membawa yang membunuhnya pada hari kiamat sambil ubun-ubun dan kepalanya yang terpenggal di tangannya sendiri. Dalam hadis yang lain, yang pertama kali diputuskan di antara manusia adalah urusan darah, yaitu pembunuhan. Maka setiap orang yang terbunuh datang sambil membawa kepalanya yang telah terpenggal. Jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala sidang apa? Masalah darah, pembunuhan. Allah putuskan perkara darah. Lalu ya Ustaz, bagaimana dengan sabda Nabi, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amali salatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali hamba akan dihisab pada hari kiamat dari amalnya adalah solatnya. Pertama kali dihisab. Sedangkan tadi pertama kali ditegakkan. Ini solat, ini darah. Gimana nih caranya? Maka hadis yang berkaitan dengan solat itu kaitannya dengan hak Allah. Jadi pertama kali nanti akan dihisab, dipertanggungjawabkan tentang hak Allah adalah solat dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan yang pertama kali dihisab berkaitan dengan haknya manusia, antara manusia dengan manusia yang lain, itu perkara darah dan itu pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan perkara yang dosanya sangat besar, ikhwan. Jadi seseorang itu dipikul, seseorang yang dipikul pada bagian wajah atau tubuhnya, maka dia akan merasa menderita dan merasa sakit hati. Itu kan kalau dia dipukul, ditampar mukanya dan lain sebagainya, kita akan sakit hati kan gitu. Nah, bagaimana lagi kalau ternyata jiwanya dibunuh, bukan sekedar ditampar, bukan sekedar dipukul, yang hingga akhirnya akibatnya keluarga dan kerabatnya akan merasa lebih jengkel dibandingkan dengan anaknya dipukul, bandingkan dengan anaknya disiksa dan lain sebagainya. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, jadi dalam hal ini sebagai ini ada hadis yang tak perlu saya syarah ya, hanya sebagai ini saja, pelengkap saja, yaitu waqala firasun ani Sya'bi an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbarul kabairi al-isyraku billahi wa qatlun nafsi wa uququl walidain. Dari Firas dari Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amr, Rasulullah mengatakan dosa terbesar dari dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah
membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Khadbidina azanallahu wa iyyakum. Insyaallah pembahasan tentang membunuh ini kita punya satu pertemuan lagi. Ya, satu pertemuan lagi berarti sebelum bulan Ramadan kita masih bisa menyebutkan satu pertemuan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan membunuh. Tapi penjabarannya Masya Allah luar biasa ini di dalam buku yang menjadi referensi kita. Kemudian nanti setelahnya baru ya mungkin Ramadan kan tidak, ini ada lagi kajian biasanya di tempat-tempat yang ada, dan nanti setelah Ramadan kita akan masuk kepada tentang sihir, ya tentang dosa besar sihir. Saat ini marak nih tontonan-tontonan yang kalau dilihat dengan media sosial yang ada, sihir, pertunjukan-pertunjukan yang tadinya manusia tiba-tiba berubah jadi hewan, singa dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan lihat apa hukumnya bagi orang yang main sihir, bagi orang yang namanya menghalalkan sihir, dan bagi orang yang mencintai pertunjukan-pertunjukan seperti itu. Itu karena bagian dari perkara yang harus diperhatikan. Tapi izinkan saya, kayaknya satu hadis ini sangat penting, ya. Sebuah kisah dari Uqbah bin Malik. Ini lengkap hadisnya, saya bacakan artinya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan Sariyah, lalu mereka menyerang suatu kaum. Ada salah seorang dari kaum tersebut yang lari dan dikejar oleh seseorang dari pasukan kaum muslimin. Dikejar sambil menghunuskan pedangnya. Maka orang tersebut yang dikejar tadi, dia mengatakan, saya seorang muslim. Saya seorang muslim. Tetapi yang mengejar ini, muslim yang mengejar, tidak peduli dengan perkataannya lalu dibunuh. Kalau dia membunuhnya. Nah, kabar ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau, yaitu Nabi, mengatakan perkataan yang keras. Perkataan yang keras yang akhirnya sampai ke telinga orang yang membunuh. Karena di hadapan Nabi bukan orang yang membunuh, kabarnya yang sampai. Tapi perkataan yang begitu keras ini akhirnya sampai kepada orang yang membunuh, bukan suara Nabi yang sampai ke sana, enggak. Tapi kabar itu bahwa Nabi mengatakan dengan perkataan keras. Nah, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba sahabat yang membunuh muslim tadi yang mengatakan saya muslim, sahabat ini berkata, ini Nabi lagi khutbah. Ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya tidaklah dia mengatakan saya muslim, maksudnya tidaklah dia mengatakannya kecuali sekedar hanya untuk menyelamatkan dirinya agar tidak dibunuh. Maka Rasulullah berpaling darinya dan berpaling dari orang-orang yang berada di hadapan beliau. Artinya Rasulullah memalingkan mukanya. Rasul memalingkan mukanya. Lalu Nabi melanjutkan khutbahnya. Kemudian orang ini lagi, sahabat ini lagi yang membunuh tadi berkata untuk kedua kalinya, ya Rasulullah, sesungguhnya tidaklah dia mengatakannya kecuali untuk sekedar menyelamatkan diri agar tidak dibunuh. Maka Rasulullah pun berpaling lagi dari dirinya. Mau dia muter-muter pun pengen supaya di hadapan Rasulullah pun Rasulullah akan berpaling. Berpaling dari dirinya dan orang-orang yang berada di hadapan beliau. Lalu Nabi tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian sahabat tadi tidak sabar hingga berkata untuk yang ketiga kalinya, ya Rasulullah, sesungguhnya tidaklah dia mengatakan kecuali untuk sekedar menyelamatkan diri dari tidak dibunuh. Maka ketika itu Rasulullah pun menghadap kepada sahabat tadi dan terlihat kejengkelan pada raut muka Nabi. Kemudian Nabi mengatakan,
Sesungguhnya Allah enggan kepadaku terhadap orang yang telah membunuh seorang mukmin. Hingga Nabi mengucapkan 3 kali. Sesungguhnya Allah enggan terhadapku. Ya, enggan kepadaku terhadap orang yang membunuh seorang mukmin. Apa maksudnya di sini? Nah, ini perlu dipahami. Syekh As-Sindi rahimahullah mengatakan, sabda Nabi yang arti sesungguhnya Allah enggan kepadaku terhadap orang yang membunuh seorang mukmin, maksudnya adalah Allah enggan atasku untuk mengampuni si pembunuh ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi ketika mendengar sahabatnya membunuh orang yang padahal sudah mengatakan saya muslim, itu Nabi sudah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat ini. Untuk si pembunuh ini, hanya saja permohonan Nabi tersebut tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar menerima taubatnya sahabat yang telah membunuh tersebut. Namun Allah tidak menerimanya. Mungkin disebabkan karena dia tidak sungguh-sungguh di dalam bertobat kepada Allah, atau mungkin juga karena merasa dirinya tidak bersalah. Nabi Muhammad merasa kasihan sama dia. Tetapi Allah tidak menerima permintaan maafnya atau permintaan Nabi agar dia diterima taubatnya, tetap Nabi tidak diterima permintaannya. Ini menguatkan perkara bahwasanya seorang yang telah membunuh orang lain, dia berada dalam kesempitan. Bukan berarti dosanya tidak diampuni, bukan itu. Tetapi dosanya bisa saja diampuni, tapi kemungkinan kecil untuk diampuni. Ini disebabkan karena dosa ini berkaitan dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Seandainya syariat qisas ini ditegakkan, tentu kehidupan manusia akan terjaga. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Jadi jika hukum Islam ditegakkan, maka orang gak akan berani menyakiti orang lain, ya, meskipun memukulnya. Karena kalau sudah memukul, itu syaitan bermain sampai membunuhnya. Gak akan dia setiap cedera, luka pada tubuh seorang muslim itu ada dendanya. Kalau mau belajar fikih tentang bab hudud, satu mata dibutakan, satu mata diculek begini hingga gak bisa melihat, 100 unta itu dendanya. 100 unta itu diatnya. Makanya tatkala dia dibunuh, maka dibunuh lagi. Nah begitu. Jadi tatkala darah dianggap tidak bernilai, semua dianggap ringan, maka pembunuhan dan perkelahian akan tersebar. Oke, ini pelajaran yang harus diajarkan sama orang-orang yang sukanya, apalagi bagi yang punya pemarah gitu. Saya temperamen ya gitu. Ini diajarin kayak gini supaya benar-benar sadar. Saya teringat kepada seseorang, ada teman kita di salah satu daerah di Sumatera Utara ini, dia pernah mengatakan kepada saya, Ustaz, saya semenjak belajar agama kayak gini, ngaji yang seperti ini pakai wahyu Allah, Al-Quran dan hadis, perkataan para ulama, saya jadi hati-hati bertindak. Kalau dulu Ustaz, kalau udah ada yang saya tersinggung, saya tempeleng tuh. Bahkan kalau ada mobil yang menyalip, saya turun, saya cegat itu. Karena saya lebih dikenal dibandingkan camat sini, karena dia kepala pasar gitu. Sekarang kayaknya mikir Ustaz untuk itu. Jadi nggak ada yang bisa mencegah dan bisa menurunkan keburukan itu kecuali agama. Pelajaran agama yang dibutuhkan bagi mereka. Sehingga setiap orang ketika belajar agama, lisannya akan terjaga. Dia tidak akan membuat orang lain marah, karena kalau udah orang lain marah, maka yang terjadi perkelahian. Kalau sudah terjadi perkelahian, maka terjadilah pembunuhan. Jadinya kayak gini nanti. Sangat
ya sangat disayangkan dan ini berbahaya. Demikian teman-teman semua, semoga Allah Jalla wa Ala membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi dengan hadis-hadis yang lain yang sangat penting ya di pertemuan yang akan datang, masih dalam perkara membunuh jiwa yang tak berdosa. Ya, itu terakhir insyaallah, pertemuan yang akan datang terakhir. Jadi memang harus bersabar. Kita bahas hadis Allah, bahas ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Kalau yang ditanyakan silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.